Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan kali ini gua udah nyiapin 5 film sniper terbaik part 2. Sebelum kalian kepoin film-film sniper part 2 ini, gua saranin buat kalian semua untuk nonton dulu part pertamanya karena mungkin kalian bakalan protes kalau film sniper yang kalian suka nggak masuk di list kali ini. Padahal film-filmnya udah gua bahas di part pertamanya. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini film perang dengan adanya penembak jitu menarik perhatian buat gua sendiri. Selain menyuguhkan peperangan tembakan jarak jauh dari sang penembak jitu, itu memperindah untuk filmnya sendiri. Jadi langsung aja seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian tetap update seputar film-film yang keren dan terbaik dari gua. Oke, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang merupakan film perang garapan sineas wanita yang punya kelebihan sendiri dalam penceritaannya. Film ini berjudul The Hurt Locker. Film The Hurt Locker menceritakan tentang Sersan William James yang mendapat tugas sebagai pemimpin tim baru dari Angkatan Darat Amerika Serikat Explosive Ordnance Disposal atau EDD unit di Perang Irak. Dia menggantikan staf Sersan Matthew Thompson yang tewas oleh alat peledak radio kontrol di Baghdad. Salah satu nilai lebih dari film ini adalah naskah yang orisinil tentang aksi para penjinak bom di Perang Irak. Naskahnya sendiri ditulis oleh Mark Boal, seorang jurnalis yang pernah terjun langsung bersama tim gegana di Irak. Plotnya berubah arah setiap waktu tanpa tujuan yang jelas seperti dinamika perang yang selalu berubah-ubah. Itu menjadi kelebihan sendiri buat film ini. Keseharian para penjinak bom yang juga mampu disajikan begitu nyata dan natural. Selain itu, yang menjadi kekuatan film ini adalah permainan yang menawan dari Jeremy Renner. Dia yang awalnya seolah kita pandang sebelah mata, tapi lama-kelamaan menarik simpati buat para penontonnya. Renner bermain brilian, di satu sisi sebagai sosok prajurit yang gak takut mati. Di sisi lain, dia ternyata hanyalah manusia biasa yang masih memiliki nurani. Beberapa aktor ternama yang muncul sekilas gak tak terduga juga mampu memberikan kejutan, terutama Rob Venus yang tampil apik sebagai pemimpin serdadu swasta. Film The Hurt Locker disutradarai oleh Catherine Bigelow dan dibintangi oleh Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Gregory, David Morse, Guy Pearce, Evangeline Lilly, Rob Fiennes, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 26 Juni 2009 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb, di vote lebih dari 426.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini bakalan diisi dengan film perang yang menampilkan adegan si penembak jitu yang sangat luar biasa. Film ini berjudul The Wall. Film The Wall menceritakan dua tentara Amerika yang berada dalam situasi yang mengancam nyawa mereka dan sulit untuk menyelamatkan diri. Keduanya diincar oleh penembak jitu Irak dan mereka hanya berlindung pada sebuah tembok sisa bangunan yang sudah hancur. Mereka nggak dapat berbuat banyak selain mencoba untuk bertahan hidup. Film-film yang berlatar belakang satu lokasi seperti ini biasanya bergantung pada karakternya, dan untungnya The Wall benar-benar menjatuhkan pilihannya yang tepat untuk pemeran utamanya. Para tokoh bermain dengan sangat apik hampir di seluruh film. Chemistry ketiga pemain itu benar-benar terjalin dan mulus sampai akhir film. Pengemasan The Wall nggak terlalu banyak basa-basi, langsung ke inti ceritanya, dan itu benar-benar berjalan dengan sangat baik. Walaupun hanya menghadapi satu musuh, tapi pertaruhan hidup dan mati di medan perang benar-benar terasa. Nggak ada momen yang disia-siakan dalam film The Wall, semuanya penuh ketegangan tiada henti. Sepertinya sang sutradara memang sudah ahli meracik film-film war seperti ini. Film The Wall disutradarai oleh Doug Liman dan dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, John Cena, dan Leigh McLean. Film ini yang berdana pada 12 Mei 2017 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb, di vote lebih dari 24.000 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini merupakan film drama perang biografi Amerika tahun 2005 yang didasarkan pada memoir tahun 2003 Angkatan Laut Anthony Swofford dengan nama yang sama. Film ini berjudul Jarhead. Film perang yang satu ini mengisahkan tentang Anthony Swofford, seorang prajurit yang berusia 20 tahun yang mendaftarkan seorang marinir ketika perang Teluk pecah. Kelompoknya segera dikirim ke Arab Saudi untuk mempersiapkan perang. Sesampainya di sana, tentara muda bosan menunggu musuh yang gak kelihatan. Keletihan dan rasa takut menimbulkan beberapa ketegangan. Tetapi dengan kesepian dan ketiadaan keluarga, persahabatan yang sangat kental muncul di antara para prajurit.
Jarhead berbeda dengan kebanyakan film perang lainnya. Film garapan sutradara pemenang Oscar ini lebih menitik beratkan ke sisi psikologisnya para tentara saat berada di medan perang. Nah, kalau kalian mengharapkan banyak aksi pertempuran yang dahsyat dalam film ini, kurang lebih kalian gak akan menemukan itu. Secara kualitas, film ini sangat realistis dalam menggambarkan sisi kemanusiaan para prajurit yang juga memiliki masalah akibat tekanan mental, mulai dari ketakutan akan serangan musuh hingga kebosanan yang melanda mereka. Di adegan awalnya bahkan terasa sangat mirip dengan film Full Metal Jacket, di mana seorang komandan memarahi para prajuritnya dengan makian yang sangat kasar. Overall, Jarhead memberikan film perang yang unik baik dari segi plot, karakter, hingga visualisasi indah yang ditampilkan. Kisahnya juga sangat nyata dalam menggambarkan kondisi perang yang sesungguhnya terjadi. Film Jarhead disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh Jamie Foxx, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Scott McDaniel, Chris Cooper, Lars Alonso, Lucas Black, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 4 November 2005 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb, di vote lebih dari 177.000 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini film action perang yang bakal memacu adrenalin setiap penonton yang nonton film ini. Film ini berjudul Sniper Ghost Shooter. Sniper Ghost Shooter berkisah tentang penembak jitu elit yaitu Brandon Beckett dan Richard Miller. Brandon, Richard, dan teman-temannya bertugas melindungi pipa gas Georgia dari teroris. Namun salah satu penembak jitu dibunuh oleh penembak lain dan konflik setelah itu mulai muncul berdatangan. Film Sniper Ghost Shooter merupakan seri ke-6 dari serangkaian franchise Sniper yang sudah tayang sejak 1993. Sniper mungkin telah memiliki 7 film, yakni film pertamanya berjudul Sniper pada tahun 1993, dilanjut Sniper 2 pada tahun 2002, Sniper 3 pada tahun 2004, Sniper Reloaded pada tahun 2011, Sniper Ghost Shooter pada tahun 2016, dan yang terakhir Sniper Ultimate Kill pada tahun 2017. Hampir semua filmnya sukses diterima di kalangan masyarakat. Selain memberikan cerita yang menarik, alur yang berjalan dengan sangat baik, sinematografinya juga tampil tidak mengecewakan. Penampilan para pemerannya juga sangat apik dari awal film sampai akhir. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa gue masukin filmnya yang Ghost Shooter, bukan Ultimate Kill ataupun yang lainnya. Karena pas pertama kali gue nonton filmnya, entah kenapa tiba-tiba perasaan gue ingin review filmnya. Film Sniper Ghost Shooter ini disutradarai oleh Don Michael Powell dan dibintangi oleh Billy Zane, Chad Michael Collins, Dennis Haysbert, Rafael Isyanov, Preseliana Esparolini, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 2 Agustus 2016 dan mendapat skor sebesar 5,4 di IMDb, di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan di rated R. Nah, kalau film yang kelima atau yang terakhir ini merupakan film tentang balas dendam mafia Rusia yang luar biasa. Film ini berjudul The Jackal. Film action thriller ini menceritakan tentang sebuah operasi penangkapan penjahat. Kelompok dari FBI dan kepolisian Rusia membunuh adik dari teror Murad. Murad adalah seorang mafia besar yang sangat berkuasa di Rusia. Kematian adiknya membuat sang mafia itu sangat marah. Dia menyatakan perang terhadap FBI dan kepolisian Rusia. Murad sang mafia berniat melakukan balas dendam atas kematian adiknya itu, dan salah satu langkah yang Murad lakukan adalah dengan menyewa pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut biasa dipanggil Jack. Identitasnya sangat terbatas, bahkan tidak diketahui. Plot cerita dari film ini sendiri diadaptasi dari film The Day of the Jackal yang dirilis tahun 1973 dengan beberapa perubahan. Secara garis besar masih mengikuti plot asli dari novel karya Frederick Forsyth yang berjudul The Day of the Jackal ini. Sang sutradara berusaha membuat film action ini sangat memukau. Cuman beberapa setting cerita tentang aksi penyamaran The Jackal terkadang kurang masuk akal. Totalitas permainan dari Bruce Willis sebagai pembunuh bayaran tanpa perasaan itu terlihat sangat keren. Serta akting dari Richard Gere sebagai mantan anggota Irish Republican Army yang menyimpan dendam pribadi ke The Jackal ini menjadi nilai tambah untuk film ini. Keduanya benar-benar menjadi karakter yang sangat penting untuk filmnya. Bagi gue sendiri, film ini cukup memuaskan dari segi thriller actionnya tanpa harus melihat dari segi ceritanya. Film The Jackal ini disutradarai oleh Michael Keaton Jones dan dibintangi oleh Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diana Venora, Matilda May, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 14 November 1997 dan mendapat skor sebesar 6,4 di IMDb, di vote lebih dari 108.000 pengguna akun dengan di rated R.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film sniper terbaik part 2 dari gua kali ini. Seperti biasa, buat kalian yang ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gua bawa di next segmen. Yang terpenting jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini. Gua Are, see you in the next film.